Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Kembali bersama kami di acara Bijak Setia, Bincang Pajak Setiabudi 1 Jakarta. Bersama kami penyuluh KPP Pertama Jakarta Setiabudi 1 Jakarta. Saya Muammar dan sebelah saya adalah Mas Bayu Aji. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Mas, kita ngopi dulu Mas. Oke, terima kasih. Emang paling enak kopi sore-sore gini Mas. Iya, kopi apa ini Bang? Nah, kali ini kalau kemarin kita pakai V60, sekarang kita pakai Americano Mas. Oh. Iya, tapi rasanya nggak kalah seperti kemarin. Iya, enak. Enak juga. Sepanjang ada yang membuatkan, enak lah Bang. Gimana Bang, ini kita tema yang kita bahas apa nih? Ya, kita ngelanjutin yang kemarin Mas. Kemarin kan kita acaranya kan pemadanan NIK dan NPWP. Tapi terus ternyata masih banyak WP-WP yang masih sering datang. Masih banyak sering datang, masih banyak kendala-kendala. Makanya di sini kita coba angkat ya. Angkat Kira-kira, kembali ya, mengingatkan kembali ya. Kendala-kendalanya Oke. seperti apa gitu loh Mas Bayu. Oke. Terus Mas, ternyata ya, aku dengar-dengar ya, pemadanan NIK dan NPWP itu diundur ya? Benar begitu Mas? Iya, bener Bang. Jadi ya, memang sudah keluar aturannya sih PMK ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 kalau nggak salah. Baru kemarin tahun 2003 kemarin, yaitu itu merubah yang PMK sebelumnya, yaitu nomor 112. Di mana kan nanti NIK menjadi NPWP untuk yang orang pribadi penduduk ya. Nah, itu kemarin tuh tanggal 1 seharusnya dimulainya, 1 Januari 2024. Itu 2024. dimundurkan menjadi tanggal 1 Juli. Oh, 2024. gitu. Itu emang bagian dari ini proses pergantian apa namanya? Cortex ya. Kan kita juga ada perubahan sistem sistem apa? Administrasi perpajakan kan berubah baru kan. Lah itu emang direncanakan per 1 Juli nanti akan berubah. Jadi biar sama, biar bareng. Luar biasa. Gitu. Tapi untuk perubahannya itu hanya perubahan waktu aja, nggak ada perubahan yang lain-lain Mas? Tidak ada, cuma perubahan waktu saja. Cuma perubahan waktu aja. Sekaligus untuk memberikan ruang kepada para instansi pemerintah, badan-badan, dan juga WP yang membutuhkan perubahan tadi dari 15 digit menjadi 16 digit kan, itu secara sistem kan harus ada yang dirubah kan. Nah itu kan perlu effort tuh. Nah itu kan kita memberikan ruang itulah. Ada jeda waktu 1 semester 6 bulan itu untuk mereka lebih mempersiapkan diri. Iya. Biasa akhir-akhir ini emang ya 2-3 minggu kemarin emang padat banget Mas helpdesk tuh. Emang kebanyakan yang datang ke kita ya rata-rata ya pemadanan nih. Ternyata yang tahu mereka tuh belum padan perusahaannya Mas ya. Iya. Jadi ada notifikasi dari perusahaan. Si A, si B, kamu belum padan ya, belum padan, belum connect. Tolong dikonekin ke KPP. Seperti itu Mas ya. Betul, memang DJP itu memberikan satu alat Bang, satu alat agar para pemberi kerja itu bisa mengetahui ini daftar karyawannya atau pegawainya mana saja sih yang belum valid. Oh gitu. Soalnya kalau mengharapkan dari langsung dari pegawainya bisa jadi kan nanti lama kan, karena kan ada banyak pekerjaan kemudian dia lupa untuk mengecek gitu kan. Nah, tapi kalau dengan diberikan oleh DJP itu semacam situs pemadanan NPWP, jadi nanti berapapun jumlahnya, bisa jutaan itu diberikan datanya ke DJP, kemudian nanti kita akan menjawab mana saja karyawan atau pegawainya yang belum valid, mana yang sudah valid. Nah, dari situ nanti pemberi kerja akan menyerahkan kepada karyawannya, kamu belum valid nih, tolong validasi secara mandiri, seperti itu. Makanya mereka bisa tahu kan. Pantes. Emang untuk NPWP orang pribadi kebanyakan karyawan ya Mas ya? Iya, karyawan. Jadi emang tepat banget kalau andaikan diberitahukan langsung ke pemberi kerjanya. Betul. Ya. Jadi DJP ngeberikan alat ke pemberi kerja untuk kasih tahu karyawan-karyawannya seperti itu ya. Nah, mungkin untuk karyawan udah bisa tahu ya, tinggal yang bukan karyawan paling nanti ya. Tapi kalau dari DJP sendiri ada notifikasi nggak ke? Ada. Jadi kita memang mengirimkan daftar OWP yang belum valid. Kita bisa ngecek. Jadi nanti mungkin teman-teman AR gitu ya, itu bisa mengirimkan blast bahwa ini belum valid, silahkan divalidkan. Nanti pengaruhnya di sini Bang. Pengaruhnya adalah ketika nanti diterapkan ya,
itu nanti kan pemberi kerja itu tidak bisa membuat bukti potong kalau ternyata belum valid. Oh iya. Kalau nggak bisa bikin bukti potong berarti nanti Pekerjanya juga penundaan dong pembayaran Ah. gajinya kan. Nah, di situ juga secara umum nanti bisa jadi trigger, wah aku ternyata nggak bisa dapat penghasilan nih kalau ternyata belum divalidasi ya. Nanti yang tadi bukan pegawai gitu ya, mungkin nanti akan secara otomatis akan datang nih. Karena nggak bisa dibikin bukti potong, mereka nggak bisa dapat penghasilan dong. Oh, Gitu. iya. Pasti nanti mereka akan datang untuk meminta divalidasikan atau memvalidasi secara mandiri. Ya, Gitu udah, sih. keren juga sih. Nah, Jadi harus begitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan diundur ini bisa 100% lah ya. iya, ini kan sudah sampai 82%. Iya, orang udah banyak iya. banget Mas minggu kemarin, seminggu Betul. yang lalu lah. Iya, jadi tinggal Dan yang udah kebanyakan udah hijau semua ya kan. Iya. Seperti itu. Mungkin untuk tata caranya sama seperti kemarin sih ya. sama, tinggal kita masuk ke akunnya Bang ya, akun pajaknya nanti ada data utama di profil data utama. Di data utama nanti akan ada statusnya. Statusnya apakah dia sudah valid ataukah perlu konfirmasi. Nah, Oh gitu. Jadi kalau udah valid berarti udah bisa tuh Iya, sebagai penggantian BP, tapi kalau belum valid ya perlu divalidasi dulu. tetap untuk masuk butuh Evin ya. Evin pasti. kalau lupa yo, kalau Iya. lupa password, nanti Iya. kalau ingat langsung aja. Oh iya. Tapi kebanyakan sih, ya sih pakai Evin dah. Iya, kalau lupa. Betul. Luar biasa. Terus gini Mas, banyak temen-temen nih yang nggak valid. Mereka juga nanya, Pak, kok saya bisa nggak valid? Padahal saya lihat nama saya udah benar, nick saya udah ada, udah tercantum. Apa aja sih Mas yang bikin hal-hal tersebut terjadi ketidakvalidan? Oke, jadi kan sebenarnya gini Bang, DJP itu udah punya data. Aha. Nah, kemudian kita diberikan ruang oleh Ditjen Dukcapil ya untuk melihat data mereka. Nah, jadi kita punya data nick, mereka punya data nick. Kita ngecek di situ, kita masukkan nicknya, terus kemudian kita validasi ke web service-nya Dukcapil. Ketika nanti emang sama, pasti udah otomatis valid Bang. Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata tidak sama lah, itu nanti yang akan menjadikan muncul semacam notifikasi di dalam akun pajak mereka. Oh, ini tidak bisa lanjut pemutakhiran data karena ini. Nah, nanti ada beberapa ini keterangan Oh gitu. kenapa tidak bisa lanjut untuk melakukan validasi. Oh gitu. Ada beberapa Bang, bisa saya cek ya. Jadi yang paling banyak nih Bang ya, paling banyak itu pertama yaitu ada namanya pesan kesalahan. Pesan kesalahan. Pesan kesalahan atau notifikasi PRF 02177. Apa tuh kesalahan? Nah, itu tuh perubahan profil tidak dapat dilakukan karena ada kemiripan nama. Oh. Nah, kemiripan data nama yang tersimpan itu tidak sesuai. Nggak sesuai Nggak sesuai. namanya. Data di database-nya Dukcapil, DJP sama sama. Dukcapil. Siapa? Nggak. Begitu dimasukkan ininya, nicknya mungkin sama, tapi ternyata dicek namanya beda antara data DJP yang sudah dulu direkam sama dengan data Dukcapil yang terbaru. Nah, itu yang membuat nanti muncul notifikasi gitu. Ini biasanya NPWP lama nih yang dibikin di tahun-tahun Betul. tahun-tahun 2000-an Betul. atau 90-an lah, tahun 90-an lah. Atau bisa jadi karena ini namanya memang beda antara data di DJP yang dulu waktu daftar sama dengan Dukcapil. Kalau DJP mungkin dulu masih ada pakai nama gelar gitu ya. Oh iya. Nah, sedangkan di Dukcapil kan biasanya gelarnya nggak dimasukin Nggak tuh. dimasukin. Nah, ketika itu disandingkan loh nggak cocok, makanya muncul tadi notifikasi PRF tadi. Ya PRF seperti misalnya 02177. Abdul cuman A aja atau Muhammad M aja. Iya, Itu seperti kan bisa nggak connect ya. Makanya beda antara yang Dukcapil sama yang di kita kan. Mungkin namanya disingkat padahal yang di Dukcapilnya full name. Nah, Atau itu sebaliknya atau bisa jadi. sebaliknya. Oh gitu. Itu kesalahan yang Kesalahannya. tadi. Betul. Ada lagi kesalahan yang lain Mas? Kalau nama relatif biasanya nih Bang ya, biasanya terkait dengan penggunaan tadi gelar. Gelar. Jadi untuk wajib pajak kira-kira belum valid, paling ngecek ke situ ya. Mas, ya? Betul. Kalau Valid belum ya. valid di masalah tadi notifikasinya karena nama itu teman-teman wajib pajak bisa datang ke KPP terdekat. Oh gitu. Tidak harus ke KPP terdaftar Bang. Tidak harus ke Tidak harus KPP KPP terdaftar. terdaftar. Cukup Iya. ke KPP terdekat. Terdekat. Tapi kalau ngebetulin sendiri bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena itu butuh validasi dari petugas pajak.
Oh gitu. Iya, nanti kalau sendiri bisa dirubah-rubah namanya, nanti bisa nggak sesuai. Nah, tapi kalau ada validasi kan kita akan ngecek. Iya. Oke, datang kita cek dulu mana kakaknya, mana KTP-nya, kita cek tuh. Oh iya, namanya seperti ini. Oh, yang salah di DJP-nya harusnya nggak pakai gelar. Nah, kita bisa rubah itu. Nah, itu butuh validasi dari teman-teman pajak di pajak. Nah, di pajak di layanan ya, di loket layanan. Oke, siap. Gitu. Jadi nggak harus ke KPP terdaftar. Jadi kalau lagi kerjanya di Jakarta, aslinya dari mana, Solo gitu ya, nggak perlu ke KPP Solo. KPP dekat rumah, dekat tempat kerja boleh. Nanti akan dibantu untuk disesuaikan namanya sesuai dengan data Dukcapil. Gitu. Itu yang pertama, Bang. Ada lagi, jadi cukup banyak, Bang, sebenarnya itu notifikasi kesalahan yang membuat teman-teman wajib pajak yang mau melakukan pemadanan data itu gagal. Itu tadi yang pertama karena namanya tidak sesuai ya. Dan yang kedua itu adalah PRF 02188, yaitu NIK-nya sudah terdaftar di sistem. NIK sudah terdaftar di sistem, kan bagus kalau gitu, Mas. Iya, tapi masalahnya gini, ketika dia tuh memasukkan NIK-nya yang dia miliki, yang di KTP itu ternyata nggak bisa ditolak oleh sistem karena ini NIK-nya udah ada kok. Kan jadi bingung kan. Iya, seperti itu. Iya, itu seperti itu. Jadi kalau seperti itu ada dua kemungkinan, Bang. Ada dua kemungkinan. Pertama-tama itu memang NIK-nya itu udah digunakan, bisa jadi dia salah memasukkan NIK. Nah, bisa jadi gitu kan, dia salah memasukkan NIK-nya. NIK-nya harusnya bukan itu, dia masukkan itu, ternyata itu NIK orang lain. Jadi bukan NIK dia. Bisa jadi itu pertama. Yang kedua, NIK-nya memang udah betul, tapi ini udah didaftarkan oleh pihak yang lainnya yang sudah lebih dulu melakukan pemadanan dengan NIK yang itu. Nah, kalau itu ya kita harus datang ke tempat terdaftar, Bang. Oh gitu ya. Karena kan kita harus ngecek di tempat terdaftarnya kan. Ini NIK-nya itu atas subjek yang samakah atau atas subjek yang pajak yang berbeda, beda orang maksudnya. Gitu. Oh gitu. Karena gini, kemarin kan ada COVID ya. Pemerintah tuh membuat namanya Bang, program PEN. Penyihatan Ekonomi Nasional ya. Iya, betul. Nah, itu kan kemudian diberikan insentif-insentif. Iya. Nah, untuk pertanggungjawabannya maka yang diberikan insentif itu berikan NPWP baru. Oh iya. Biar cepat. Biar cepat tuh NPWP baru. Tapi NPWP baru ini dikaitkan dengan NIK-nya yang dia miliki. Nah, ketika nanti yang NPWP yang lama dia daftarkan dengan NIK yang sudah didaftarkan dengan NPWP yang baru itu, muncullah notifikasi itu. Oh gitu. Karena NIK ini udah didaftarkan dengan NPWP yang baru hasil dari program PEN itu. Oh iya. Tapi ingat, ini NPWP-nya itu ternyata sama orangnya ataukah beda orangnya. Nah, itu nanti perlu di dalam DJP sendiri nanti akan ngecek itu. Yang penting adalah wajib pajak datang ke KPP terdaftar untuk menyampaikan permasalahan itu. Notifikasinya seperti ini. Nanti oleh teman-teman kita di loket layanan akan ngecek ini NPWP-nya itu satu nama yang sama, satu orang yang sama atau berbeda. Nah, nanti treatment-nya berbeda. Iya itu. Aku kagak nangkepnya kok bisa satu orang dua NIK gitu. Kok bisa, ternyata NPWP saat dulu dia bikin mungkin pakai NIK lama atau NIK apa, terus ada pembuatan NPWP baru lagi. Jadi yang udah pakai NPWP ya, secara jabatan ya. Pakai NIK yang benar. Jadi udah keambil sama NIK yang NPWP yang ini. Tapi dia daftarnya waktu itu pakai NPWP yang ini, yang dia tahu dia NPWP yang ini kan. Dia tahu yang lama itu kan. Mau dipadankan dengan NIK-nya, loh kok udah ada yang pakai. Gitu makanya gitu. Oke, yang ketiga kita minum dulu. Mungkin ada lagi, Mas, selain itu, Mas? Ada lagi, yaitu PRF 02199. Ini juga sering sih, tapi ini relatif mudah solusinya. Yaitu ini terjadi karena gangguan dalam sistem kita sih. Jadi ya solusinya gampang, tinggal secara berkala kita nanti coba lagi sampai nanti sistemnya atau servernya itu berhasil untuk ditebus. Nah, jadi ini secara internal, jadi kesalahannya ada di sistem kita aja. Berarti ada lagi dong selanjutnya itu? Kemudian PRF 045. PRF 045. Tapi kalau ini tuh nanti terkait dengan
data anggota keluarga. Mm-mm. Jadi kan ada data utama, data WP-nya sendiri tuh Bang, yaitu memasukkan NIK, memasukkan tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, tapi juga ada namanya itu pengisian data anggota keluarga. Sebagai tanggungan kan, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mungkin mertua, itu bisa dimasukkan di situ. Iya. Nah, ketika memasukkan itu, memasukkan data yaitu nomor kakak sama nomor NIK-nya. Nah, di situ nanti bisa muncul notifikasi nih PRF 045 yaitu data nama atau data tempat lahirnya tidak cocok dengan data Dukcapil. Oh gitu. Data nama. Ini kan kita input nih. Oh, mau tambah anak nih. Kita klik input, kemudian kita masukkan data-data itu, kemudian kita validasi ke web service-nya Dukcapil. Nah, muncul notifikasi kesalahan tuh karena tadi ternyata data nama yang dia inputkan berbeda dengan Dukcapil gitu, atau data alamat tanggal lahir, data tempat lahirnya. Kemarin Gitu. emang kadang-kadang ada kasus Mas, namanya aku udah cek udah bener sesuai KTP kok namanya, NIK-nya udah bener sesuai KTP, tempat lahirnya pun udah bener Mas, sesuai KTP. Tak cari-cari lagi, ternyata dia ngisinya ini Mas, DKI Jakarta. Padahal harusnya Jakarta aja. Betul juga, iya. Gara-gara ada DKI jadi nggak valid. Ternyata Betul-betul ada juga seperti itu Mas. Mengambil data dari Dukcapil Bang. Jadi emang benar-benar harus benar ya. Harus benar, harus sesuai. Ada satu lagi kemarin saya pernah nemuin Bang. Jadi dia tuh pembaharuan kakak. Nah, kakak bulan apa ya? Mungkin bulan Juni. Kakaknya baru. Harusnya kalau baru berarti kan secara data Dukcapil harusnya ini yang paling baru dan paling bener ya. Tapi begitu dia mau melakukan pemadanan, itu tetap aja ada muncul notifikasi. Loh, kok bisa begitu? Nah, kemudian saya cek, saya tanya ke pusat. Saya punya dekengan pusat, Pak. Luar biasa kan punya dekengan pusat. Jadi ternyata gini, kita itu ngambil datanya langsung ke web service-nya si Dukcapil. Oh gitu. Iya, bukan Dukcapilnya kita ambil, kita taruh di Dijen Pajak, kemudian kita ngecek di situ enggak. Tapi kita dibukain ibaratnya. Jadi dikasih pintu gerbang gitu ya. Gerbang tuh masuk ke situ. Untuk lihat, ini sama-sama ini. Tapi itu tuh bukan real time ternyata. Bukan real time. Jadi data yang bisa kita akses, DJP akses itu data yang nggak real time. Jadi mungkin per periode kapan. Nah, ketika data yang terbaru itu belum terupdate di web service-nya Dukcapil ya, makanya ini seharusnya betulnya ini tapi kok tetap nggak bisa, kemungkinan masalah itu. Oh gitu. Karena yang kita ngehit ke web service-nya Dukcapil ternyata belum yang terbaru. Gitu. Mungkin nggak dibuka takut terganggu jaringannya kali ya. Kalau real time kan emang butuh effort yang besar, jaringan dan lain sebagainya. Makanya dicari yang statis ya, nanti pembaruan tiap berapa periode yang dibutuhkan. Itu lebih mudah dan lebih aman gitu kan, bukan real time gitu. Nah, tapi ya kalau seperti itu nanti solusinya gampang sih. Bisa ke Dukcapil biar nanti dimasukin lah ke database tadi ya. Diperbaharui. Diperbaharui. Sinkronisasi data yang terbaru. Jadi nanti begitu kita menghit ke web service Dukcapil itu udah yang terbaru. Oke. Siap. Kira-kira mungkin ada lagi Mas? Satu lagi doang sih, yaitu gagal mengambil data. Jadi ketika kita memasukkan NIK itu muncul itu nggak bisa ngambil data itu karena emang nggak ada data NIK-nya ya. Sama gitu. Jadi harus ke Dukcapil untuk ngecek ini NIK saya ini asli punyanya Indonesia nggak sih ya. Kalau ternyata udah asli, udah sesuai, udah betul ya, berarti perlu tadi sinkronisasi pembaharuan data di Dukcapilnya biar nanti kita waktu masuk ke situ di Dijen Pajaknya langsung muncul. Itu kurang lebih Bang, jadi ada beberapa, kurang lebih 5 ya. 5 notifikasi yang sering kali muncul terkait dengan pemadanan mandiri oleh orang pajak pribadi. Saya ulangi ya, pertama kemungkinan nama, cek lagi namanya. Kedua, apa tadi? NIK ya? Data tempat tanggal lahir. Tanggal lahir, tempat lahir. Paling nggak jauh-jauh dari situ ya. Nggak jauh dari situ. Kalau masih benar semua, berarti error nih. Errornya dicoba lagi. Iya. Cek di Dukcapilnya. Kayaknya sih keburu sih kalau tanggal 2 Juli. Masih 6 bulan lagi ya, keburu sih ya. Tapi kawan pajak bolehlah dari sekarang dilihat-lihat ya.
Jangan nunggu nanti di bulan Juli gitu. Iya, nanti kalau pas mepet-mepet ternyata malah semuanya ngehitnya di waktu yang sama malah Nah, nanti malah dapat lagi. Terakhir Mas, nah, itu kan kalau yang punya NIK. Nah, NPWP kan untuk orang pribadi kan ada juga yang nggak pakai dasar NIK. Artinya pakai dasarnya misalnya paspor kayak gitu. nah, Kira-kira kalau paspor bagaimana? berarti kan bukan orang pribadi penduduk ya. Yang penduduk yang NIK itu kan hanya dimiliki oleh penduduk kan. Oke. Ya, jadi kalau orang luar negeri ya pakainya NPWP aja ditambahin 0 di depannya. Itu nggak ngaruh. Nah, Artinya ya nggak perlu pemadanan lah ya. Nggak perlu Seperti pemadanan. Badan berarti begitu juga ya Mas ya. sama badan itu nanti otomatis ditambahkan 0 di depan. Ya Tambahin. jadi 16 digit Bang. Gitu. Oke. Jadi kita untuk yang NIK itu hanya untuk yang mempunyai KTP. Iya. Gitu. Oke, kalau Udah gitu, selesai Mas. belum pemadanan punya Bang? Oh, udah dong. Ah. Nah, kalau aku Mas, aku liatin semua. Kan kalau di profil data tuh ada banyak kolom-kolomnya tuh. Betul. Liatin masih ada yang merah enggak? Tuh, Iya, harus betul. hijau semua. Iya, betul, Kalau ada yang betul. merah ngeliat punya silo gitu Mas, Pasti, rasanya Mas. mata. Nggak Kalau enak hijau lagi enak kata- ya, kalau kalau hijau kan itu enak ya. gitu. Iya. Kelihatannya seperti itu. Oke, mungkin ini podcast terakhir di tahun 2023. Mas, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke kawan pajak? Oh iya. Kita sampaikan terima kasih kawan pajak telah berpartisipasi ya Bang ya dalam pembangunan negara kita melalui pembayaran pajak juga pelaporan ya, itu penting itu. Penting ya. Nah, gitu. Dan gini, harapannya kita berdoakan ya mudah-mudahan kawan-kawan pajak dalam kegiatan usahanya bisa tumbuh dan berkembang gitu ya. Iya. Ya, Kalau dari Setiabudi 1 udah 100% ya? sepertinya alhamdulillah sudah 100% ya. Udah 100% Makanya ya. kita juga berterima kasih Alhamdulillah ya. Terima kepada kasih. teman-teman wajib pajak yang atas kontribusinya sehingga tercapai Penerimaan penerimaan satu. kita setiap usaha. Ya, mudah-mudahan penerimaan Indonesia pun seperti itu. Iya. Terus- Kembali lagi karena nanti penerimaan buat pembangunan. Oh di iya negara dong. kita. Iya. Oke, kawan pajak sampai situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.